Halo Paradis, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. By the way, hari ini tepatnya tanggal 10 Oktober, kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. FYI nih, Hari Kesehatan Mental Sedunia alias World Mental Health Day pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992. Oke, sekilas tentang kesehatan mental nih. Jadi kesehatan mental itu kondisi seseorang yang memungkinkan dia buat berkembang secara optimal di semua aspek perkembangannya dia, baik secara fisik, intelektual, emosional yang optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain. Sehingga dia bisa alias mampu buat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dulu, istilah kesehatan mental cuma terbatas buat individu yang punya gangguan kejiwaan. Dan istilah ini nggak diperuntukkan buat umum gitu. Tapi sekarang pandangan itu berubah. Kesehatan mental juga diperuntukkan bagi kalangan umum, yaitu tentang gimana individu ini mampu mengeksplor dirinya sendiri dan gimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin untuk menjaga mental kita biar tetap sehat gitu kan? Jawabannya banyak banget. Banyak banget yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah self-care. Menurut Helen L. Kuntz, seorang psikolog klinis, beliau mengatakan bahwa self-care adalah tindakan untuk fisik, emosi, relasi, profesional, edukasi, dan kesejahteraan spiritual yang mencerminkan cara kita menjaga diri pada tingkat yang paling mendasar. Nah, self-care bisa dimulai dari kesadaran diri kita nih. Kesadaran tentang apa yang bakal terjadi sama diri kita di masa depan, dan termasuk juga kesadaran akan kondisi diri, alias self-awareness. Sehingga kita bisa mengelola, mengatasi, mencegah berbagai masalah yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental, fisik maupun spiritual. And then, seberapa penting sih self-care itu ya? Jawabannya adalah penting pakai banget. Karena kalau bukan kita yang merawat diri kita, ya siapa lagi ya kan? Dan manfaat dari self-care ini banyak banget. Mulai dari mengurangi stres, tubuh kita jadi lebih rileks dan tenang, dan tentunya bisa kasih energi yang lebih, sehingga mental kita jadi sehat nih. Karena pada dasarnya emang perawatan diri atau self-care itu kebutuhan dasar untuk setiap manusia. Nah, ngomongin soal self-care, sebenarnya gampang banget loh untuk merawat diri sendiri. Bisa dimulai dengan istirahat yang cukup, rajin olahraga, meditasi, dan masih banyak cara yang bisa dilakuin. Termasuk salah satunya adalah bilang enggak. Nah, kamu pasti pernah denger kan istilah bilang enggak. Kata-kata ini kayaknya pas banget deh buat diomongin ke orang yang emang nggak enakan gitu kan, alias people pleaser. Oke, sebelum aku lanjut deh. Siapa di antara kamu yang nonton video ini yang termasuk orang nggak enakan, alias people pleaser gitu? Emang sih sering dari kita itu membantu orang yang emang lagi kesusahan gitu kan. Entah itu bantuin kerjaan tugas, atau sekedar nerima ajakan buat nongkrong. Nah, itu tentu bukan hal yang salah. Karena hidup saling membantu dan bersosial itu adalah perbuatan yang mulia banget. Tapi gimana kalau kamu dimintai bantuan sama orang lain, tapi kamu sendiri lagi ada di posisi yang nggak bisa bantu gitu kan? Mau nolak juga nggak enak, mau iya-iya aja juga nambah beban. Jadi kita bingung sendiri harus gimana gitu kan. Inilah saatnya kamu untuk berani bilang enggak atau say no. Ketika kamu nolak permintaan orang, itu bukan berarti kamu jahat loh ya. Tapi itu termasuk salah satu bentuk self-care. Bentuk kepedulian kamu pada diri kamu sendiri. Dan kalau kamu emang nggak bisa bantu dan nggak enak buat ngomong, nih, aku udah siapin langkah-langkahnya. Yang pertama, sampaikan dengan jelas alasan kamu. Kalau kamu emang yakin nggak bisa, ya sampaikan aja alasan kamu dengan jelas. Kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak bisa bantu, kenapa kamu nggak bisa datang, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka emang beneran kenal sama kamu, mereka bakal ngerti kok. Mereka bakal percaya gitu. Jadi ya santai aja. Yang kedua, nggak perlu ngerasa bersalah. Sekalipun yang minta bantuan atau yang ngajak itu tuh orang terdekat, kayak misalnya keluarga atau sahabat gitu kan.
mereka harus tetap ngehargain pendapat kamu dan keinginan kamu. Terlebih juga kemampuan kamu ya kan? Yang ketiga, jujur sama diri kamu sendiri. Kenali diri sendiri itu penting banget. Kayak yang aku bilang di awal kan, self-awareness alias ngenalin diri sendiri itu penting banget. Kamu harus tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu nggak bisa. Jangan paksain diri kamu sendiri. Intinya, kamu nggak harus nerima hal-hal yang kamu nggak suka atau hal yang memberatkan kamu. Dan kesehatan ini emang penting banget dan harus banget kita jaga. Entah itu secara fisik, mental, ataupun sosial. Dari kesehatan mental ini, aku harap kamu mulai memperhatikan diri sendiri. Bisa banget dimulai dengan berani bilang enggak. Kamu bakal mulai gak lagi membebani diri sama apa yang emang gak seharusnya kamu lakuin. Dan semoga setelah nonton video ini, kamu menjadi pribadi yang jujur, percaya diri, dan tegas sama keputusan yang kamu buat. Oke, mungkin sampai sini aja video dari Paradigma. Semoga apa yang udah aku sampaikan dari awal sampai akhir bisa nambah pengetahuan dan insight kamu. Aku Fauzi dari Paradigma pamit, and stay safe, stay healthy, dan semangat terus ya. See ya!